Salawat dan salam semoga tercurahkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau satu-satunya orang yang kita inginkan petunjuknya, yang kita tidak ingin yang lain. Beliau adalah idola kita dan kita tidak mengidolakan siapapun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak diberi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diangkat menuju ke surga Allah untuk menjadi tetangganya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, sebelum kita berdiskusi tentang apa yang disampaikan oleh moderator tadi, alangkah baiknya kita mendoakan orang tua Ustadz Faris Khairul Anam yang sedianya adalah pemateri hari ini. Beliau menurut info tadi meninggal dunia. Semoga beliau meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah dan semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebajikan-kebajikannya semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Terima kasih. Saudara-saudara rahimakumullah, bahwa fenomena yang tidak dapat disangkal di dalam Islam itu adalah muncul firqah madhabiyah. Ada beberapa madhab di dalam Islam, khususnya dalam fikih kita kenal itu lebih dari 18. Ada yang mengatakan sampai 25 madhab yang sempat terkodifikasi dan sempat banyak pengikutnya. Akan tetapi seiring dengan waktu, Allah Subhanahu wa taala berkenan mengibqakan atau mengekalkan sampai detik ini, minimal entah sampai kiamat nanti, minimal sampai detik ini ada 4 madhab yang masyhurah, yang mu'tabarah dan diakui keabsahannya oleh orang barat sampai timur, utara, selatan, dan pernah dipelihara oleh daulah Islamiyah ketika Islam masih berbentuk sebuah institusi dahulu, bahwa keempat madhab ini adalah bagian tidak terpisahkan dari kultur Islam, bagian tidak terpisahkan dari apa yang dikatakan sebagai as-saqafah al-islamiyah. Madhab itu semua telah tahu. Namun saudara, kadang-kadang orang-orang dibalik apa yang saya sampaikan tadi ini kadang-kadang mempunyai niat-niat yang tidak baik. Artinya adanya madhab ini, berbagai macam madhab ini kemudian dijadikan tunggangan untuk bermusuhan satu dengan yang lain. Ini sudah pernah terjadi dahulu, seperti yang saya baca dalam beberapa literatur, diantaranya yang ditulis oleh Profesor Dr. Hamad Hasan Hitu, beliau kitabnya Talkhis Usulut Tashri' al-Islami. Beliau di sana menyebutkan bagaimana pertentangan madhab per madhab. Tentu bukan para orang-orang besar di madhab, tapi hanya orang-orang kecil, kalau kita sering menyebutkan sebagai akar rumput. Coba lihat sekarang fenomena itu ada nggak pada kita? Jawabannya iya. Orang-orang yang mengerti madhab, katakanlah orang-orang besar di madhab itu tidak masalah, tidak ada masalah. Mereka cukup bijaksana menghadapi perbedaan, mereka cukup siap menghadapi perbedaan. Kenapa? Karena memang kita diciptakan oleh Allah tidak sama, memang berbeda, baik fisik maupun non fisik. Diantaranya adalah fikrah. Fikrah diantaranya pula adalah menelurkan apa yang dikatakan sebagai natijah, hasil dari pemikiran. Orang berpikir pasti menimbulkan hasil. Hasil ini tidak akan sama. Kenapa? Background cara berpikir berbeda. Ini saudara, fakta. Tapi kemudian orang-orang yang saya namakan dengan akar rumput, benar-benar mereka katakanlah tidak mampu berpikir, sehingga dapat dikatakan tidak siap dengan perbedaan. Hasilnya
mereka akan melihat orang yang tidak sama dengan dirinya karena merasa dirinya yang benar, kebalikannya, akronimnya bahwa orang itu tidak benar, tentu bahasanya adalah sesat. Ini yang perlu sebenarnya difahami oleh kita sebagai orang Islam. Kenapa? Karena ada kaidah secara mendasar, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala secara umum, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jelas Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dengan firman-Nya ini tanpa dapat ditakwil. Wa'tasimu, beriktisamlah. Iktisam itu maknanya berpegang teguh. Makna berpegang teguh jangan cerai-berai. Berbeda boleh tapi jangan cerai-berai. Cukup mendasar firman Allah Subhanahu wa taala ini. Padahal faktanya sekarang apapun menjadi alat untuk berpecah, apapun menjadi alat untuk bersih tegang, apapun menjadi alat untuk benteng ceweng kata orang Jawa. Nauzubillahi min dzalik. Padahal jelas Allah berfirman wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kata wa'tasimu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menguatkannya dengan firman wala tafarraqu, ay wala tatafarraqu. Jangan berpecah belah. Andai kata orang-orang yang belajar mazhab, khususnya mazhab 4 yang dikenal di dunia barat dan dunia timur, utara dan selatan, ya, di dunia global, ya, mereka tidak akan menjadikan perbedaan mazhab itu menjadi alat, menjadi instrumen untuk berpecah belah. Nah, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan pengertian kepada umatnya, kepada hamba-hambanya, khususnya yang saleh, yang memang ingin ridha Allah Subhanahu wa taala, akhirnya tidak terjadi syikok lagi. Alhamdulillah sampai detik ini orang tidak mempertentangkan masalah mazhab, kecuali orang-orang yang saya sebut orang-orang awam, strip akar rumput, yang memang tidak pernah mengenal hal ini. Saudara-saudara rahimakumullah, sesuai dengan tema tadi, ya, temanya baru dikasih sekarang. Nah, yaitu apa? An-nikah bainal madzahib al-arba'ah, fi nadaril madzahib al-arba'ah, gitu ya. Oke. Nah, ini dia di antaranya. Orang kadang-kadang saling tuduh, saling tuding dalam beberapa hal dalam urusan fikih, termasuk urusan ibadah, muamalah dan munakahah. Padahal hal ini wajar sekali, saudara. Sudah katakan banyak hukum fikih itu adalah produk pemikiran, meskipun tetap bertendensi kepada Al-Quran dan Al-Hadis sesuai dengan kisi-kisi yang telah ditetapkan oleh para ulama di bidangnya. Tapi tidak boleh, tidak dapat dipungkiri bahwa apa yang kita pelajari, apa yang kita dengar, apa yang kita baca dalam kitab-kitab itu adalah hasil ijtihad. Boleh dikatakan hasil pemikiran atau produk fikrah. Jadi saudara, jika sedemikian ya tentulah pada perbedaan, tidak boleh tidak. Oke, kita sebelum berbicara munakahah bainal madzahib al-arba'ah, untuk pernikahan dalam urusan 4 mazhab ini, ada baiknya kita melihat atau menengok sejarah masa silam sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh dikatakan 1 detik, 1 menit atau 1 jam sepeninggal semangkat Rasulullah SAW, sahabat sudah berbeda, saudara. Dan ketika mereka berbeda, sulit menemukan rujukan, karena rujukannya telah mangkat, telah wafat. Banyak hal berbeda kemudian. Pertama yang dibedakan oleh mereka, bagaimana selanjutnya kita ini, yang menjadi pemimpin siapa? Apakah kita katakan saja, kata orang Ansar, minna amirun wa minkum amirun ayyuhal muhajirun, wahai orang-orang muhajirin, kami ini punya pemimpin yang pada saat itu ingin ditampilkan sebagai pemimpin utama adalah Sa'ad bin Ubadah, kemudian kalian sudah biar sendiri. Sudah berbeda. Andai kata tidak ada ahli fikih pada saat itu, dan orang bukan semata-mata ahli fikih, tapi seorang yang wirai, orang yang benar-benar diakui kredibilitasnya, ya, di samping kapabilitas dan juga punya kredibilitas, ya, orang benar-benar kredibel, yaitu Abu Bakr As-Siddiq, mereka pastilah pecah, saudara. Dan tidak akan ada istilah kita adalah al-ummah al-wahidah,
umat yang satu dan bersatu, tidak akan ada. Inilah dasar kemudian kenapa umat ini ada perbedaan, kenapa ada madhab, kenapa ada thariqah, kenapa ada pandangan-pandangan yang justru bisa berbeda. Satu contoh yang lain, perbedaan ini tidak cukup antara haram dan makruh, antara wajib dan sunnah. Kalau masalahnya adalah satu orang imam, satu orang ahli mengatakan hukumnya ini wajib, satu lagi mengatakan hukumnya sunnah. Contohnya adalah seperti Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, ketika beliau mengatakan sholat witir hukumnya wajib. Dalam madhab Abu Hanifah, salah satu madhab yang muktabar, 4 madhab mengatakan sholat witir hukumnya wajib. Tidak ada yang berbeda dalam madhab Abu Hanifah, semua mengatakan wajib. Didukung oleh murid utama, 2 murid utama Abu Hanifah, yaitu Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Yusuf dan Abu Hasan. Sudah mengatakan beliau dalam madhab itu wajib. Sekarang saya tanyakan kepada Anda, apakah Anda pernah merasa bahwa sholat witir itu wajib? Kalau sholat witir wajib, Anda dosa semua, banyak yang tidak sholat witir. Betul? Wajib. Walaupun kemudian makna wajib dalam madhab Abu Hanifah itu setara dengan sunnah muakkadah di kita, tapi beliau mengistilahkannya punya terminologi secara khusus, yaitu wajib. Bayangkan kemudian al-imam yang lain, katakan al-imam Muhammad bin Idris Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwa sholat witir hukumnya sunnah. Kalau hanya perbedaan wajib dan sunnah, wajar saudara, karena ujung-ujungnya sama dilakukan. Tapi coba Anda perhatikan, al-imam Syafi'i rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwa makan daging anjing hukumnya haram. Al-imam Malik rahimahullah mengatakan boleh, wa in kana ma'al karahah. Cukup, boleh dikatakan 180 derajat. Satunya haram, satunya boleh. Kalau haram sama boleh itu 180 derajat. Bisa dibayangkan. Ini fenomena di madhab. Tapi ala kulli hal, mereka para penganut madhab, apalagi mereka para muassisin, orang-orang besar di atas sana, mereka semua adalah orang-orang yang akur satu dengan yang lainnya. Sini jangankan madhab, hanya berbeda pilihan 0102. Kejadian kemarin di Gresik ya, orang Gresik, ya, itu Gresik kemarin, untung polisi datang, petugas keamanan. Apa? Dapat surga Anda. Kalau mukul saudaranya hanya lain pilihan, kemudian saudaranya kalah, yang menang dapat surga. Lalu yang kalah kemudian diampuni oleh Allah, begitu. Ingat saudara, ada kaidah secara umum dalam hal tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih bersabda, al-qatilu wal maktul finnar. Maknanya al-qatilu orang yang ingin membunuh, dan orang atau memang benar-benar membunuh, apalagi ya, atau yang terbunuh karena dia juga ingin membunuh pada dasarnya, ingat, finnar, dalam neraka. Ingat, jadi perbedaan madhab jangan dijadikan cara, jangan dijadikan instrumen untuk melanggengkan permusuhan. Ya, itu dia seharusnya. Itu fenomena. Naam. Ada sebuah buku yang cukup baik, Anda boleh punya ini, ya, tentang urusan khilaf, perbedaan pendapat, tapi dengan cara-cara yang kesatria, tidak menjatuhkan, tapi tetap punya muru'ah. Penganut satu madhab tetap dia dengan muru'ahnya, dengan harga dirinya, tapi tidak menjatuhkan yang lain. Hanya bertanya, kenapa Anda berkata begini? Satunya menjawab begini. Nah, buku itu dengan judul Thariqatul Khilaf Bainal Aslaf. Anda boleh download, boleh beli ya. Judulnya Thariqatul Khilaf Bainal Aslaf. Tata cara berkhilaf, berbeda pendapat antar
Kitabnya cukup mata dengan judul Adabul Bahsi wal Munadharah. Luar biasa kitabnya. Adabul Bahsi wal Munadharah. Adab-adab cara bermunaqasyah, berdiskusi dan bermunadharah. Saling adu argumen tapi tetap jempolan, tidak saling menjatuhkan. Luar biasa kitabnya, dan sempat menjadi mata kuliah ya di awal-awal semester awal di Universitas Al-Madinatul Munawwarah di Saudi Arabia. Nah, oke saudara, sesuai dengan tajuk yang disampaikan oleh moderator ya, di antara yang dikhilafkan oleh para ulama adalah al-munakahah, urusan pernikahan. Ingat, sama dengan yang tadi dalam urusan ibadah dan muamalah, urusan halal haram juga ada pada banyak sekali masalah itu. Cuman ya perlu untuk membaca kitab tentang al-munakahah dari awal sampai akhir. Saya akan menyampaikan beberapa poin saja ya. Contoh saudara, menurut Anda orang menikah itu harus ada walinya enggak? Harus ya. Secara akal pun kalau nggak ada wali terus mau nikah sendiri. Emang anaknya orang bisa diambil-ambil terus dinikahi, kunikahi sampean. Terus perempuannya bilang, iya saya terima, lucu banget. Atau perempuan ngomong, aku nikahkan diri saya kepada sampean. Lalu kemudian laki-lakinya berkata, naam, qabiltu nikahaki, saya terima nikahnya sampean dek. Tak masuk akal ya. Nggak rasional. Tapi ternyata Imam Abu Hanifah rahimahullah menyampaikan bahwa hal tersebut sah. Saya pernah berdiskusi dengan seorang yang bermadhab Abu Hanifah di Sampang, Madura. Sampang, Madura. Kebetulan saya juga tidak bermadhab Syafi'i. Saya bermadhab tapi tidak bermadhab Syafi'i. Saya bermadhab Malik bin Anas rahimahullah. Saya al-Maliki secara madhab. Nah, tapi saya besar di madhab Syafi'i dan belajar minum madhab Syafi'i. Nah, meskipun tidak sampai belenting tidak ya, tapi minum benar. Nah, tapi saya bermadhab Malik sejak 2004 saudara. Nah, sanad saya kepada Profesor Dr. Muhammad Al-Amin walad Muhammadin Al-Hafidh Asy-Syinkiti hafizahullah. Guru saya masih ada, sering keliling di Ad-Duwal Al-Arabiyah, di negara-negara Arab. Terakhir kemarin di Jordania, beliau ngasih daurah di sana. Itu guru saya. Nah, saya bertanya kepada saudara yang dari Sampang ini, yang bermadhab Abu Hanifah karena dia kelahiran Makkah sampai tua di Makkah. Kemudian berguru kepada syekh-syekh yang bermadhab Abu Hanifah di Makkah, orang Sampang. Gimana sih syekh, kata saya yang di Sampang itu, orang bermadhab Abu Hanifah khususnya dalam pernikahan katanya kan perempuan boleh tanpa wali nih. Saya pada saat itu bersama Al-Habib Jamal bin Thaha Ba'agil, pengasuh pondok pesantren Anwarut Taufik Batu. Ada biasanya Arituan ya, pernah di UB kalau nggak salah ya. Nah, itu kawan saya. Karena dengan beliau satu jalan ke Madura, berhenti di rumahnya Syekh ini, bertanya. Beliau menyampaikan katanya hanya begini, tetap orang itu meminta kepada walinya sebagai bentuk izin, Pak saya mau melamar putri panjenengan, boleh nggak Pak? Singkat ceritanya begitu. Kemudian si bapak katakanlah oke. Ketika diokekan ya, maka dalam saat pernikahan kelak ya, perempuan itu sudah boleh menikahkan dirinya ya. Berarti apa bahasa Arabnya? Kalau pakai bahasa Arab ini, kalau misalnya kunikahkan diriku kepada Anda, kan begitu. Nah, bahasa Arabnya berarti apa? Angkahtuni, aku menikahkan diriku. Biasanya kan angkahtuka. Nah, ini enggak angkahtuni. Bima amarallahu bihi min imsakin bima'ruf atau tasrihin bi ihsan ya, bimahar, dengan mahar sekian-sekian. Begitu. Bayangkan Anda, sudah saya katakan tadi, Anda dengan madhab yang Anda ketahui atau yang pernah Anda dengar,
bahwa pernikahan tersebut harus ada walinya. Apalagi ada hadis dari Rasulullah SAW, la nikaha illa biwaliyin. Lalu kemudian as-sultanu waliyuman la waliyalah. Kalau tidak ada walinya, kalau tidak ada sama sekali, seperti mohon maaf perempuan yang tidak punya bapak karena bapak nasabnya tidak ada, bapaknya hamil tanpa bapak, ya, maunya niru Sayyidah Maryam tapi ternyata tidak sama, ya. Kemudian hamil di luar nikah, naudzubillah min dzalik, anaknya perempuan. Setelah dewasa tentu dia secara syariat tidak mempunyai nasab. Siapa yang menikahkan? Kan begitu. Rasulullah bersabda, as-sultanu waliyyu man la waliyalah. Artinya dengan kata itu sebagai arti perlu digarisbawahi bahwa harus ada wali tetap. Bahkan jika tidak ada wali, sultan yang mengganti. Sultan itu Amirul Mukminin, penguasa kaum muslimin seluruh dunia atau yang mewakilinya. Sultanu waliyyu man la. Kalau di Indonesia katanya karena darurat itu adalah penguasa yang ada. Dan dalam ini disampaikan atau diwakilkan kepada pihak mahkamah. Ya, di kehakiman setiap kota dan kabupaten ada. Itu dia nanti. Kadang-kadang mewakilkan lagi kepada KUA, betul tidak? Nah, cukup di dalam keadaan darurat seperti ini. Nah, begini saudara, Anda katakan berdasarkan hadis-hadis itu tadi bahwa menikah tanpa wali hukumnya tidak sah. Hukumnya tidak sah. Abu Hanifah mengatakan apa? Sah. Bayangkan sah dan tidak sah itu nisbatnya apa? Hubungannya apa? Hubungan benteng ceweng, perbedaan yang cukup tinggi 180 derajat. Tapi apakah kemudian orang-orang dahulu ketika Abu Hanifah mengatakan bahwa tanpa wali juga sah, lalu muncul seorang bernama Al-Imam Syafi'i mengatakan hadza waqad akhta'a Abu Hanifah salah. Apakah pernah Anda mendengar itu? Kalau memang Anda, literasinya mana? Apakah pernah lisan yang mulia Al-Imam Syafi'i mengatakan waqad akhta'a Abu Hanifah? Atau Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan bahwa waqad akhta'a Abu Hanifah fi tajwizin nikahi bila waliyin? Oh, itu salah Abu Hanifah tuh. Bagaimana mungkin beliau memperbolehkan nikah tanpa wali? Salah tuh. Kalau memang ada lafaz seperti itu dan yang senada, ya, literasinya bawa ke saya, insya Allah. Ayo kita diskusi kalau memang ada. Pelajaran ini saudara, bahwa mereka cukup dewasa dan cukup dapat menerima pada perbedaan dan tidak menjadikannya instrumen atau alat untuk ada benteng ceweng itu tadi. Nah, ini saudara ya. Selanjutnya pula ya, dalam urusan pernikahan. Ingat, ini saya tidak utuh membicarakan mazhab Abu Hanifah, hanya dalam urusan perbedaan-perbedaan yang bisa saja ada. Buktinya di Madura ada orang bermadzhab Abu Hanifah. Ingatlah, jangan itu sesat itu bakal. Belum tentu. Anda berani mengatakan Abu Hanifah sesat? Hah? Punya apa Anda? Anda punya apa? Nah, yang kedua, Al-Imam Malik, imam saya. Madhab saya mengatakan nikah tanpa saksi sah, asalkan ada wali. Abu Hanifah sebaliknya, sah tanpa wali asal ada saksi. Ini cukup kontroversial di telinga kita, betul tidak? Tidak familiar soalnya. Asing, langka ini. Nah, fakta ada. Al-Imam Malik mengatakan nikah tanpa syahidai adlen, tanpa orang yang menyaksikan sah, asalkan ada wali. Enak kalau begini ini, ya. Nanti kemudian ada orang datang ke bapaknya udah lihat ini anak kalau nggak segera dinikahkan, runtang-runtung ke barat ke timur, ujung-ujungnya blending ini. Nauzubillah min dzalik ini. Ini bikin susah orang tua aja begini nih. Bikin rusak nama keluarga besar nih, betul tidak? Nah, nikahkan aja. Pada saat itu belum ada
wali, belum ada saksi. Orang semua pada ke sawah. Ada sih orang, tapi nggak cukup layak sebagai saksi. Kenapa? Tukang mendem, tukang mabuk umpamanya nih. Ada orang, masa dipanggil tukang mabuk sini, saksikan ya. Iya, kalau nggak lagi mabuk saat jadi saksi. Imam Malik mengatakan sah. Yang penting wali menikahkan. Tentu ada syarat lain. Setelah wati, setelah kumpul suami istri, dia harus pengumuman ke masjid atau semacamnya. Pengumuman, woro-woro, kula sampun menikah, simah kalian fulana, saya sudah menikah dengan fulana, lan sampun duhul. Nah, siap Anda? Dan sudah duhul Pak, alhamdulillah gitu. Tapi ala kulli hal, beliau mengatakan tanpa saksi sah. Murid beliau Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan tidak sah tanpa saksi. Bayangkan. Apakah para imam itu dengan nafsu saat membicarakan atau menyampaikan fatwa-fatwa semacam itu? No, tidak. Para imam-imam itu adalah orang-orang terpelajar. Boleh dikatakan sejak bayi. Dan orang-orang yang punya kredibilitas. Bukan sekedar kapabilitas, bukan sekedar capable, mereka adalah orang-orang kredibel. Mereka juga orang-orang yang punya moralitasnya tinggi. Orang yang sudah tidak disangsikan bahwa mereka adalah orang-orang yang wara, orang-orang zuhud dari dunia. Boleh dikatakan orang-orang yang sudah menyatakan bahwa al-madar kal hajar, emas itu sudah seperti batu. Tapi bukan berarti tidak mau emas, tapi tidak menjadikan emas sebagai pegangannya. Ini mereka mengatakan sebegitu. Bahkan antar guru dan murid bisa berbeda dan perbedaannya 180 derajat dengan contoh yang tadi. Al-Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, beliau mengatakan tidak sah tanpa saksi. Gurunya mengatakan sah. Bagaimana ini? Dan perbedaan dua itu sampai sekarang lestari. Karena terbukukan, karena terkodifikasikan. Contoh yang lain tapi tidak dalam pernikahan, saudara. Ya, beliau mengatakan bahwa tartib di dalam wudhu wajib hukumnya fardu. Gak ada tartib gak jadi wudhu. Matab Al-Imam Syafi'i. Tapi beliau Al-Imam Malik mengatakan tartib sunnah, guru dan murid. Maknanya apa? Tanpa tartib sah wudhu. Artinya kaki duluan boleh, tar belakangan muka. Sah. Nah, Al-Imam Syafi'i mengatakan tidak sah dengan dalil sekian-sekian. Nah, ini fenomena saudara, dan kita tinggal membaca serta mengamalkan. Nah, paling-paling yang muncul pertanyaan nanti, Ustaz bagaimana kalau nyomot sini nyomot sana, madhab ini madhab sana, ambil yang enak-enak Ustaz, ya. Kadang-kadang kan begitu. Nah, saya kalau lagi capek mau tartib, nggak mau tartib aja Ustaz, gitu loh. Atau kalau lagi pengen nikah nggak ada wali, ya udah saya ikut Imam Abu Hanifah saja. Yang penting saya kan suka sama suka dengan sang perempuan. Gimana nih, gitu ya. Atau bagi yang mengatakan umpamanya dalam contoh yang lain, satu orang imam mengatakan bahwa menyentuh laki-laki dan perempuan tanpa tedeng aling-aling, tanpa ini ya, nggak batal wudhunya. Nah, satunya mengatakan batal. Lagi capek nih mau wudhu, ikut aja yang tidak batal. Gimana tuh hukumnya? Betul tidak? Kadang-kadang ini yang selalu jadi pertanyaan. Itu khilaf ulama saudara. Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Meskipun kemudian biasa yang kita dengar adalah tidak diperbolehkan orang mengikuti madhab yang ada. Itu semata-mata tatabbu'ur rukhas, mengikuti yang enak-enak aja. Kenapa? Karena muncul hawa nafsu biasanya. Akan tetapi saya menemukan jawaban yang cukup dapat dijadikan hujah yang disampaikan oleh Al-Allamah Muhammad Al-Hasan Walad Ahmad wal Yaqub Shinqiti di dalam kitab beliau Sulamul Mutali', syarahnya Al-Kawkab As-Sati karya Imam As-Suyuti rahimahullah, yang kebetulan saya nukil hal tersebut.
dalam buku saya dengan judul At-Ta'aliq Allati Tajud ala Maraqis Su'ud, usul fikih dalam mazhab Malik, ya. Di sana dikatakan bahwa tatabbu'ur rukhas jaiz, boleh saudara. Alasannya juga adalah seperti yang biasa, familiar dan populer di kalangan al-imam atau madhab al-imam Syafi'i, di mana dikatakan al-ami la madhhabalahu. Kiai Haji Hashim Asy'ari sampai menukil dalam risalah beliau berjudul Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa al-ami la madhhabalahu, orang awam itu enggak punya madhab. Maknanya kalau begitu gimana? Boleh. Enak ya, enak. Kaedahnya secara umum yang ada dalam ayat tentang saum, kaedahnya secara umum ayat tentang puasa, yaitu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yang diinginkan oleh Allah dari kalian adalah kemudahan, bukan kesusahan. Nah, khususnya al-ami, orang-orang awam. Kita ini orang awam, saudara. Nah, kita ini orang awam. Wah, kalau sudah profesor doktor di bidang fikih bagaimana? Awam. Anda silakan baca buku-buku diantaranya dengan judul Sab'atu Kutubin Mufidah. Di sana ada pertanyaan. Wa kaifa bin nisbati lil imamain al-qamarain Ibni Hajarin wa Ramlihi rahimahumallah, hal huma balagha haddal ijtihad aw kana minal awam. Bagaimana dengan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, khatimatul muhaqqiqin wal muhaddisin, kelahiran Mesir, wafat di Makkah, dan Al-Imam Ar-Ramli As-Saghir, teman beliau seperguruan karena sama-sama ngaji kepada ayahanda Al-Imam Ar-Ramli, yaitu Al-Imam Ar-Ramli Al-Kabir. Beliau kelahiran Mesir dan wafat di Mesir. Beliau adalah puncak bagi orang-orang mutaakhirin, khususnya dalam madhab al-imam Syafi'i. Orang-orang modern dalam madhab al-imam Syafi'i merujuk kepada pendapatnya dua imam besar ini. Beliau dikatakan orang yang malang melintang di dunia madhab. Ibnu Hajar dengan kitabnya namanya Tuhfatul Muhtaj alal Minhaj karya Nawawi. Ibnu Ar-Ramli dengan judul kitabnya malang melintang beliau dengan buku yang sangat fenomenal dan monumental, yaitu Nihayatul Muhtaj, syarahnya Al-Minhaj punya Al-Imam Nawawi. Di sana beliau ini berdua setelah kewafatannya, kemudian ulama-ulama mutakhirin bertanya kepada yang ngarang kitab Sab'atu Kutubin Mufidah, bagaimana pendapat Anda tentang dua imam besar ini? Apakah mereka sudah sampai pada derajat ijtihad? Apakah beliau minal awam? Dikatakan kana min awamil muslimin. Dua orang itu masih dalam taraf orang-orang awam. Saya geleng kepala baca kitab itu. Allah. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang punya Al-Fatawa Al-Kubra dan Al-Fatawa Al-Hadithiyah, orang yang menjadi guru dari seluruh orang di Hijaz pada zamannya. Nah, Romli, tidak ada orang bermadhab Syafi'i khususnya di seputaran Mesir dan sekitarnya, ya, kecuali semua merujuk kepada pendapatnya Ar-Ramli dalam fatwa-fatwa indal mutaakhirin, khususnya kitab yang saya sebutkan tadi dengan judul Nihayatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj lin Nawawi. Ketika dikatakan kana min awamil muslimin, kedua-duanya termasuk awamil muslimin, geleng kepala. Allah. Lalu saya berpikir, kalau seperti orang sekarang, saya tidak berkata seperti saya enggak, karena tidak ada bandingannya. Orang sekarang required. Nah, bagaimana dengan mereka-mereka mahasiswa UB kenalan tiba-tiba, nih kayo, ayo. Ya harus ke wali dulu lah. Si laki-laki pinter ngaji. Gak usah, Abu Hanifah aja. Abu Hanifah aja. Yalah kata si perempuan. Tapi kan harus ada saksi, Mas. Gak usah, Malik aja. Perempuan masih nerima. Oke lah, oke, ya.
Kalau gitu maharnya berapa dong? Laki-laki masih ngomong, nggak usah ikut madhab Daud Az-Zahiri. Daud bin Ali Az-Zahiri mengatakan tidak perlu ada mahar. Jadi mau nikah tanpa wali, tanpa saksi, tanpa mahar. Emang apa? Begini ini menjurus pada keharaman, saudara. Mungkin orang-orang yang sampai mohon maaf yang blending tadi itu mungkin gaya ini ya. Suka sama suka, nggak pakai madhab pakai madhab Abu Hanifah karena tanpa wali, karena nggak nikah dia. Ya, naam. Kemudian ini dan itu. Mungkin ini begini ini menjurus kepada keharaman. Ini bittifaqil ulama tidak diperbolehkan. Dan ini pula lah yang menyebabkan ada pendapat yang mengatakan bahwa tatabu' rukhas itu tidak diperkenankan. Pendapat yang lain tadi yang juga kuat bahwa mengambil yang enak-enak dari madhab-madhab yang ada walaupun masih berkisar di madhab 4 itu tidak diperbolehkan. Gara-gara ini karena bisa saja menjurus kepada urusan keharaman. Itu saudara ya. Urusan pernikahan sangat luas sekali, tidak cukup kita bicarakan beberapa saat karena masih ada sesi tanya jawab ya, nanti aja tanyakan, khususnya yang berhubungan dengan urusan talak saudara. Saya baru beberapa hari yang lalu bersama istri saya datang ke sebuah rumah kawan itu mempekerjakan seorang wanita untuk membantu bekerja di rumahnya. Kemudian si wanita ini sudah lama sebenarnya ingin ketemu saya. Karena tetangga sebenarnya, cuman katanya sungkan, kata dia. Kebetulan ketika saya datang ke rumah kawan, dia ada di rumahnya, rumah kawan itu sedang kerja, alhamdulillah datang. Bertanyalah si perempuan ini dengan sungkan, wahai Ustadz, assalamualaikum, waalaikumsalam. Fadhali, kata saya, silakan duduk. Sudah tanya-tanya di antara, Ustadz, bagaimana hukumnya menyatakan talak-talak begitu Ustaz dari seorang suami ke istri katanya. Ngomong gimana Bu? Saya tanya. Ya aku cerai kau. Atau ketika perempuan itu berkata, ya ceraikan saja aku. Si laki-laki mengatakan, iya wes. Oke gitu. Nah gimana kalau gitu Ustaz? Kata dia. Saya jawab ada sebuah hal atau beberapa hal dalam agama Islam ini yang guyonnya sama dengan seriusnya. Ya guyonnya sama dengan seriusnya. Di antaranya ada talak kata saya. Selain ada yang lain yaitu memerdekakan budak. Kalau orang berkata saya merdekakan budak saya. Oh enggak saya guyon jadi. Nah ini kan jarang dibahas karena memang tidak ada urusan perbudakan, betul tidak? Nah, tapi ini urusan pernikahan ya, katakan talak ini gimana Ustaz kalau gitu? Saya katakan guyonnya, candanya sama dengan seriusnya, sama persis. Kalau gitu gimana dengan saya Ustaz? Loh kenapa emang panjenengan? Suami saya berkali-kali ngucap begitu Ustaz, katakan begitu katanya. Terus masih suami istri panjenengan? Iya katanya. Akhirnya saya tanya, kira-kira berapa kali Bu? Kan bisa kalau berkali-kali bisa 2 ya kan? Ada 100 kata saya. Iya Ustaz. Oh padahal saya guyon saat bertanya ada 100. Kan guyon kalau mungkin 100. Ternyata aja iya Ustaz. Allah. Karena sejak awal saya menikah tengkar terus. Tapi saya sayang sama suami. Subhanallah. Tengkar atau siapapun jadi kalau sudah tengkar pegatan aku wes cerai saya udah kata perempuannya, laki-lakinya ngomong iya gitu. Insyaallah saya bilang bener Bu, nggak guyon banyak, nggak bercanda panjenengan. Jawabannya iya Ustaz. Allah. Lalu ngomong tapi perlu diketahui Ustaz, mohon maaf ini ya saya ada tato besar di sini Ustaz. Perempuannya, suami panjenengan punya tidak? Dia jawab punya Ustaz. Di mana Bu? Seluruh badan kecuali muka dan tangan. Oh memang orang bermasalah. Tapi saya diam saja, tenang saja.
Panjenengan kalau mau ikut hukum Islam yang sebenarnya, pendapat yang kuat dinyatakan oleh Al-Quranul Karim secara mentuki, secara tekstual, ya, dan disepakati oleh para ulama dari 4 madhab, ya, panjenengan harus segera keluar dari dauhah, dari lingkungan suami, dan segera menjalani eddah. Dia bertanya lagi, eddah niku napa Ustaz? Bayangkan, ini fenomena. Fakta di sekitar kita. Eddah niku napa Ustaz? Bayangkan. Saya jawab, eddah itu yang menunggu sekitar 3 kali suci, begini, begitu, begini. Saya jelaskan secara fikih Islam. Dia menjawab, 3 sucian niku napa Ustaz? Allah. Muslimah. Ini dia ternyata. Makanya urusan fikih nikah ini, ya, alhamdulillah 2 tahun yang silam saya membaca kitab itu selama 20 hari bulan Ramadan. Alhamdulillah banyak yang ikut. Dan ternyata banyak permasalahan-permasalahan yang baru alhamdulillah terselesaikan. Nah, saya baca kitab Al-Miftah Libabin Nikah punya Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syabakar bin Salim. Alhamdulillah, saudara, ternyata memang banyak urusan ini. Ya, akhirnya terus seperti saya katakan, Bu, saya tidak cukup berbicara sekarang, saya punya acara, panjenengan saya tunggu di rumah saya sekian-sekian. Begitu saudara. Nah, dan sampai sekarang alhamdulillah belum datang ke tempat saya. Padahal dia cuma bilang, saya harus cerai dengan suami Ustaz. Aduh, saya sayang sekali Ustaz. Repot jadinya lah. Nah, nafsu dengan saya takut hal ini terjadi pada kita ini. Nah, hukum fikih Islam, maka himbauan saya di akhir prakata saya ini, Anda saya harapkan kemudian mengkaji benar secara tuntas. Anda tetap di fakultas Anda, di jurusan Anda. Silakan yang teknologi pertanian, silakan tetap dalami itu, kita membutuhkan. Kita membutuhkan yang dipertanakan, dalami ilmu peternakannya. Kami nanti suatu saat membutuhkannya. Bagaimana cara mengolah hasil ternak dan semacamnya, silahkan. Yang di MIPA silahkan. Matematikanya dibutuhkan sekali nanti. Nah, silahkan saudara. Tapi jangan lupa urusan-urusan yang ini, ya, urusan-urusan fikih Islam, khususnya hal-hal yang tadi berhubungan dengan pribadi, ini benar-benar didalami. Datang saudara ke tempat-tempat yang memang seharusnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberi khair, diberi kebaikan oleh Allah, karena Rasulullah bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka ia akan dimengertikan oleh Allah kepada fikih Islam, dibikin faham kepada agamanya. Amin ya rabbal alamin. Kita semoga menjadi orang-orang yang dimengertikan pada urusan agama kita menjadi militan kepada agama kita dan siap membelanya sampai titik penghabisan, dan semoga kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan fikih yang kita pelajari semoga jadi saksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah mempelajarinya dan berusaha untuk mendalaminya serta mengamalkannya. Amin ya rabbal. Saya tidak bisa berbicara banyak tentang hal ini karena waktu dan bukan, ya, sangat terbatas sekali ya. Mohon nanti yang ada pertanyaan ditanyakan saja, yang singkat-singkat saja ya. Oke, saya serahkan pada moderator. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi penyampaian dari Al-Ustaz Mahmudi telah sampai. Dari penyampaian pemateri tadi, ada yang masih belum jelas bisa dipertanyakan untuk Ikhwan dan Akhwat, monggo. Yang pertama, monggo Ikhwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan yang masih mengganjal. Izinkan pertanyaan Ustadz. Pertanyaan yang pertama, ada sebuah keluarga, itu suaminya mengatakan kepada istrinya, kebetulan istrinya ini punya adik, terus adiknya meninggal dunia. Karena anak dari adiknya tadi, almarhumah adiknya ini nakal banget, jadi dia keluar dari rumah. Pas di saat itu
Jangan berdiri. Iya. Ada sebuah keluarga. Itu satu keluarga. Satu keluarga. Iya. Istrinya tadi ini punya adik. Kebetulan adiknya meninggal dunia. Adiknya perempuan dan adiknya tadi kan punya anak. Terus anaknya sekarang itu minggat dari rumah karena anaknya memang ini agak bandel. Terus suaminya tadi mengatakan ketika anak adikmu datang ke rumah ini maka aku akan pergi dari rumah ini, kayak gitu kan. Apakah itu bisa dikatakan sebuah talak kayak itu ketika anak yang adiknya tadi masuk ke rumah? Itu pertanyaan yang pertama. Paham Ustaz? Aduh. Maju, Mas, ditulis atau maju aja. Berdiri aja. Maju. Enggak masuk caper enggak. Ngomong. Di keluarga itu Dengar tadi sana ya. ada ini suami istri. Yang istrinya tadi kan punya adik. Ya. Terus adiknya punya anak. Setelah meninggal dunia, anaknya adik tadi kan tinggal sama keluarga dari yang suami istri tadi. Karena anaknya itu sering membuat kacauan di rumah, akhirnya diusir keluar. Setelah itu ternyata anak tadi pengen balik lagi ke rumah. Terus suaminya tadi mengatakan bahwasanya ketika anak dari adikmu naik ke rumah sini, terus balik lagi ke rumah, maka aku akan pergi dari rumah ini. Kayak gitu. Apakah itu masih dikatakan ketika anak itu ternyata memang tinggal lagi di rumah itu? Apakah itu sudah dikatakan sebagai talak? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apakah boleh seorang ayah yang anaknya itu di luar nikah menikahi anaknya yang perempuan tadi dan saudaranya juga ternyata nanti setelah nikah lagi ternyata dia punya saudara, terus saudara yang tadi nikahin anaknya lagi kayak gitu. Sekian terima kasih. Suaranya enak kalau saya gimana suara? Tidak pakai ini aja. Pakai aja. Ini saya bermasalah. Oke ya. Pertanyaannya cukup baik dan faktual ya. Tapi dapat saya simpulkan bahwa seorang lelaki yang mengatakan aku akan pergi dari rumah, kan begitu intinya. Atau pergilah kau perempuan, kan begitu toh? Apakah perkataan-perkataan atau pernyataan seperti itu masuk talak atau tidak? Fenomena talak begini. Talak itu secara umum terbagi menjadi dua, ada tolakun sorihun, ada tolakul kinayati atau tolakun kinaiyun namanya dalam bahasa Arab. Talak namanya talak sorih, jelas ya, talak yang jelas, yang sudah saya katakan tadi guyonnya sama dengan serius ya, candanya sama dengan serius, itu kalau talaknya sorih. Nanti akan saya sampaikan seperti apa sorih itu. Yang kedua adalah kinayah. Kinayah ini kata orang Jawa persemon, nggak jelas-jelasan. Artinya tidak masuk kepada kelompok atau kategori lafat-lafat yang dinyatakan sarih. Lebih tepatnya, kinayah itu adalah lafat talak yang tidak sorih. Gitu aja. Kenapa? Karena sorih itu terbatas. Ini itu, gitu saja. Jelas? Oke, berarti saya berkewajiban sekarang menyampaikan apa itu talak sorry. Kemudian sisanya kebalikannya ya, yang tidak masuk kategori sorry berarti kinayah kita ya. Oke. Talak sorry itu sebagaimana disampaikan oleh para fuqaha, oleh para pemateri-pemateri ya, di berbagai macam kesempatan termasuk di televisi-televisi, bahwa talak sorry itu adalah talak yang menunjukkan kata cerai yang dalam bahasa Arab adalah tolakun ya, ingat tolakun, dan yang searti dengannya dalam bahasa yang lain menurut uruf atau kebiasaan lingkungannya. Kira-kira kata tolakun dalam bahasa Arab bahasa Indonesianya apa?
menurut Anda ya Anda di depan, apa arti tolakun dalam bahasa Indonesia? Ya antum. Cerai ya. Oke. Ada arti lain talak? Apa? Ada ya, pisah ya. Oke. Ada lain? Ada? Harus jelas ini, harus jelas. Menurut uruf lah ya, menurut kebiasaan masyarakat di tempat itu. Pisah, cerai, betul. Ada lagi? Hah? Keluar dari rumah. Gimana di daerahnya antum gimana? Soalnya masuk kepada uruf. Ayo gimana? Hah? Dikatakan apa di Sumatera Barat? Memang seperti itu urufnya. Kebiasaannya begitu. Artinya itu sudah dimaknai talak oleh orang sana. Memang bahasa talaknya dengan cara begitu. Apa sebagian saja? Oh. Sudah, jika sedemikian sudah saya simpulkan sementara bahwa tolakun, kata talak ini diindonesiakan dengan arti talak. Indonesianya kan talak, cerai, pisah. Bukan pisah ranjang, pisah. Dan bukan sapih. Meskipun satu akar kata tinggal di ini aja ya, jadi sapih, tapi sapih sudah memisah anak kecil dari menyusu ya. Tapi pisah juga lafadznya itu. Nah oke. Jadi tidak sampai melebar kepada di luar tiga itu yang saya katakan tadi. Di luar tiga ini masuk kepada kinayah. Ada konsekuensi tersendiri nanti. Jadi ingat yang dikatakan sorry adalah apabila orang berkata tolak tuki dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia ku cerai kau, ku pisah kau, ya, ku talak kau, atau istrinya bilang cerai saya mas, si laki-laki berkata oke, itu cerai. Ini yang dikatakan guyonnya, candanya sama dengan seriusnya. Satu, ya mudah. Dan apabila ingat kata aku keluar dari rumah, pergilah kau kepada kedua orang tuamu, umpamanya itu dalam bahasa Arab termasuk kinayah dan yang searti dengan denya. Dikatakan dalam bahasa Arab ilhaqi bi ahliki, pergi kau ke bapak ente, pergi kau ke bapak kau. Rumahnya kebetulan bersama suaminya di sini. Kemudian pergi kau ke bapak kau. Ini kinayah. Belum dikatakan cerai. Kecuali sang suami kemudian terbesit, ya terbesit di hatinya untuk mencerainya. Tentu urusan hati, urusan yang tidak diketahui manusia lain kecuali antara dia yang mengucapkan dengan Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatu, dengan Tuhannya. Apakah benar-benar dia berniat atau tidak urusan dia. Tapi andai kata kemudian si laki-laki ya dilaporkan oleh sang perempuan ke hakim, Pak Hakim, dia telah mengatakan kepada saya al-hiki bi ahliki, ente pergi kepada kedua orang tuamu, pergi sana. Si hakim si laki-laki kemudian menjawab, benar Pak Hakim saya mengatakan begitu, tapi saya tidak berniat untuk mencerainya. Saya hanya nyuruh dia pergi karena saya emosi Pak Hakim, tapi saya tidak niat mencerainya. Maka hakim menerima pendapatnya laki-laki. Lain kalau kemudian dia berkata ku cerai kau, tidak usah ke hakim, anda guyon pun jadi. Ini perbedaan antara tolak sharih dan tolak kinayah. Tapi kasus anda kayaknya tidak semua, meskipun di Sumatera Barat itu sebagian saja, dan itu kayaknya juga menjadi bahasa kinayah, bahasa yang tidak sharih, yang tidak jelas dalam urusan itu. Ya, saya kira seperti itu. Nah, yang kedua, ini juga yang perlu diperhatikan. Apakah kalau berkata surban kau gitu sama istrinya, lalu dia niat talak di hatinya, surban kau, surban, ngomong ke istrinya surban kau, nenek talak di hatinya, jadi nggak kira-kira menurut anda? Lu ngomong bunga kau gitu. Nah, niat talak di hatinya. Kan kadang-kadang orang kan begitu, ambil songkok kau gitu.
sama istri? Hah? Gimana itu? Jawabannya menurut pendapat yang kuat sekali, khususnya dalam mazhab Imam Syafi'i, mazhab yang diikuti oleh banyak orang di Indonesia ini, di Nusantara ini, tidak jadi. Lain dengan yang tadi. Kalau yang tadi namanya kinayah, itu memang sudah ada istilahnya mimper, kata orang Jawa. Mimper itu deket-deket, pergi. Itu kan dekat dengan urusan perceraian. Tapi songkok hubungannya dengan perceraian apa? Surban hubungannya dengan perceraian apa? Surban kau. Gitu. Tidak ada hubungannya dengan perceraian. Makanya walaupun dia ada di hatinya mengatakan bahwa akan mencerai, tapi karena tidak talafut, tidak jadi. Itu juga orang mengatakan kepada istrinya tidur, di hatinya mengatakan, ku cerai kau. Istrinya tidur diginikan, tidak jadi. Bisa difahami karena talak harus berhubungan dengan ini. Kecuali bagi orang yang tidak bisa ngomong, nulis dia. Lagi stroke gak bisa ngomong, tapi mau cerai istrinya. Jadi, nah, bisa difahami. Nah, itu dia. Oke ya, jadi tidak semua kemudian, dan itu nggak masuk kinayah. Makanya walaupun dia berniat di hatinya nggak masuk. Kenapa? Nggak ada hubungan antara kalau pergi, kemudian ya sudah kalau begitu, ya, itu ada hubungan dengan urusan. Artinya apa, bahasa-bahasa yang kira-kira mirip-mirip dengan cerai tapi tidak masuk kepada yang sharih. Itu dia namanya kinayah. Kalau di sini yang berniat, jadi dia. Ya, saya kira cukup itu ya, karena waktu juga ini. Yang kedua apa pertanyaannya? Oh ya, oke, paham. Anak biologis. Ya, anak biologis, tapi di luar nikah, apakah diperbolehkan menikahi anak biologisnya itu ya? Termasuk saudara biologisnya juga gitu. Ya, di dalam mazhab Imam Syafi'i hukumnya boleh ayah menikahi anak kandungnya. Ini terjadi loh di Malang ini. Terjadi di Malang. Saya tahu persis. Karena konsultasinya datang ke saya saat terjadi itu. Hanya tidak dinikahi. Ini keliru berapa kali jadinya. Mohon maaf ya, saya tidak perlu harus menyebut siapa. Nah, bahwa anak ini lahir dari kedua orang tua yang berzina. Nauzubillah min dzalik. Ya, lahirlah anak perempuan ini. Lalu kemudian nangis tidak menikah. Dan apakah Anda dinikahi? Apakah boleh? Padahal dia masih menikah dengan ibunya si perempuan. Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena dia sedang menikah dengan ibunya anak ini. Coba ibunya dicerai dulu, baru nikah dengan anaknya boleh. Faham maksud saya? Dalam mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, cuman digarisbawahi dalam mazhab itu ma'al karahah, tapi makruh. Itu pun setelah ditelusuri, kemakruhannya tersebut hanya karena khilafan liman haramahu, atau khurujan min khilafi man haramahu. Jadi kemakruhan yang disampaikan dalam mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yaitu karena ada mazhab lain yang mengharamkan, seperti mazhab Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah mengharamkan, tidak boleh. Dengan berbagai macam alasan di mazhab beliau, ya. Tapi Al-Imam Syafi'i menyatakan tidak mengapa. Pertama alasan beliau, karena air yang ditumpahkan sampai jadi anak, paham maksud saya? Paham? Air yang ditumpahkan sampai jadi anak adalah ghairu muhtaram, tidak terhormat. Makanya ingat ya, kalau ada suami, saya suaminya seorang istri, lalu mohon maaf 1000 kali maaf ya, kemudian saya mengeluarkan mohon maaf air saya, ya, air saya. Paham maksud saya? Kayak tangan. Mohon maaf ya, ini fakta, saya harus cerita ya. Saya paham maksud saya? Padahal yang ngandung istri saya, yang saya nikahi dengan benar sesuai dengan syarat-syarat ya, dan rukun-rukunnya semua terpenuhi, yang keluarkan ya saya. Nah, tapi anak bisa bukan anak saya.
Bayangkan. Bisa seperti itu. Tidak di luar pernikahan, di dalam pernikahan. Tapi bisa ada contoh seorang anak, bukan anak saya, bukan anak seorang suami. Padahal menikah, padahal anak kedua. Kalau anak kedua berarti, ya kan? Kalau sudah menikah, punya anak, ini semuanya, punya anak lagi. Anak kedua tapi dengan cara seperti itu, bukan anak. Nasabnya nggak ke saya. Kenapa? Karena air yang tertumpah tidak muhtaram, tidak terhormat. Lain halnya kalau dikeluarkan, mohon maaf, beribu-ribu maaf, dikeluarkan oleh tangannya istri umpamanya, atau mohon maaf oleh mulutnya istri, keluar air, diambil kemudian air oleh istri yang telah mengeluarkan milik suaminya pakai tangan atau pakai mulut, kemudian dimasukkan ke dalam farjinya, maka dia adalah anaknya suami. Kenapa? Karena terhormat cara mengeluarkannya. Jadi dikeluarkan dengan tangan istri terhormat, dikeluarkan dengan tangan istri justru tidak terhormat. Ini Anda harus pahami banget dalam urusan ini. Jadi saya simpulkan jawaban dari pertanyaan tadi, boleh dalam mazhab Imam Syafi'i, tapi dengan makruh. Makruhnya pun tidak ditelusuri, karena untuk keluar dari khilaf atau perbedaan pendapat bagi ulama yang mengatakan haram sekelas Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Bisa difahami lah? Nah, dah. Kalau kasus yang Malang tadi, tidak boleh menikahi anaknya. Kenapa? Karena maghrib. Belum. Oh, masih lama. Buka puasa di sini ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustadz, sedikit keluar topik. Tadi disebutkan bahwa ada beberapa hal dalam Islam yang bercandanya sama dengan seriusnya. Selama ini menjadi fenomena beberapa pemuda muslim yang bercanda dengan mengucap kafir kepada saudaranya. Sedang dalam hadis orang yang mengucap kafir akan kembali kepada satu dari keluarganya. Kemudian ada juga yang mempercandakan agamanya atau syariat-syariat Islam, misal poligami, jenggot dan sebagainya. Bagaimana kita menyikapi hal seperti ini, Ustaz? Ya. Begini, ya. Syariatullahil khalidah wa syariatullahil kharra al-bayda. Syariat Allah itu selama-lamanya sampai kiamat, sampai ditentukan oleh Allah berakhir sampai kapan, yaitu pada hari kiamat. Dan syariat Allah Subhanahu wa taala kulli qutrin mujaddidun, karena setiap masa dan setiap daerah itu bisa ada mujaddidnya. Semoga segera turun, artinya segera ada orang yang dibangkitkan oleh Allah, punya ilmu pengetahuan yang besar, yang mampu menghadapi orang-orang seperti itu. Kalau sudah tidak ada jalan lain, kita berdoa seperti itu, betul tidak? Nah, tapi ini sebenarnya adalah akibat, ya. Ini adalah akibat, saudara. Akibat kemudian karena syariat Islam ini tidak tercover. Syariat Islam tidak tercover untuk dapat diaplikasikan. Jadi tidak ada sebuah institusi yang besar yang kemudian mengcover, menghandle syariat Islam secara utuh, secara kafir. Karena tidak ada itu sebenarnya. Tidak ada kekuatan yang besar yang bahkan didukung oleh militer untuk menerapkan syariat Islam. Tidak ada lagi. Semenjak dihancurkannya Ad-Daulatul Islamiyah Al-Utsmaniyah pada tahun 1924 oleh berbagai negara kafir, khususnya Inggris, dengan agennya bernama Mustafa Kamal Atatürk. Hancur, kemudian tidak ada lagi hukum rajam, tidak ada potong tangan, tidak dipraktekkan lagi. Bahkan selalu disindir-sindir, Islam itu kejam beginian, betul tidak? Nah, padahal syariat Allah termaktub di dalam Al-Quran. Bahkan urusan poligami termaktub di dalam Al-Quran. Nah, seperti itu saudara ya. Maka jangan sampai ini muncul dari kita untuk mendiskreditkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, dan antaranya poligami, kemudian seperti jenggot dan semacamnya ini. Nah, teman, ya fenomena juga ya, bahwa tidak semua orang berjenggot gitu lah ya. Jadi kalau kira-kira tidak muncul jenggot, jangan dipaksa.
Nanti kalau tidak berjenggot dipaksa kayak jadi punya saya ini. Nah, apa? Tidak baik jadinya. Dipaksa keluar sama saya ini. Soalnya kalau dipotong, saya juga takut kepada yang disampaikan oleh seorang imam besar dalam mazhab Syafi'i namanya Imam An-Nawawi rahimahullah, bahwa kata beliau, wa in qila bihurmatihi, kalau dikatakan haram, wa in qila bihurmati, kalau dikatakan haram, dhamir pada lafaz bihurmati kembali kepada khalqul al-lihyah, kembali kepada mencukur jenggot. Kalau dikatakan haram mencukur jenggot itu lam yab'ud, maka tidak jauh dari kebenaran. Lam yab'ud, maka tidak jauh dari kebenaran. Artinya benar. Walaupun pernyataan beliau ini menyatakan bahwa urusan ini urusan khilaf, urusan perbedaan antar para ulama, di mana sebagian ulama mengatakan tidak haram tapi hanya makruh karena larangan Rasulullah SAW tidak berimplikasi kepada keharaman, tapi dengan kepada semata-mata kepada kemakruhan, tentu dengan dalil-dalil yang juga valid, saudara. Jadi jangan mempermasalahkan. Tapi ingat, ketika ada orang mengatakan jenggot apa itu jenggot naga, nggak usah berjenggot, kata siapa? Ini bisa saja muncul karena dia karih, dia sengit, dia tidak suka kepada salah satu yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW, karena kanat lihyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azimah, jenggotnya Rasulullah SAW azimah. Saya nggak tahu artinya azimah ini. Saya tidak ngerti artinya azimah. Karena azim dari kata azuma itu kalau diartikan biasanya besar. Tapi dikatakan walaisat kabirah, tapi tidak besar. Makanya saya nggak tahu artinya. Loh, gimana itu maksudnya? Karena kalau dikatakan besar, dia tidak boleh. Kenapa? Karena besarnya jenggot biasanya identik dengan basya'ah, dengan menjijikkan. Anda kalau ke Mekah itu orang-orang dari Asia Tengah ini, Afghanistan, Pakistan, ya, Turkmenistan, yang tantan ini, ya, bukan setan lah ya, yang tantan, jenggotnya dari sini, sampai kasih plastik kresek kadang-kadang, ya, karena takut jatuh, jenggotnya segini, nah, besar. Tapi tidak, kelihatannya tidak ini. Apa namanya, ada nilai basya'ah, menjijikkan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanat lihyatuhu azimatan wa laysat kabiratan. Azimah itu apa ya? Kalau saya maknakan dengan agung. Agung punya Rasulullah itu agung. Bukan ageng, kalau ageng besar, agung. Tahu artinya agung? Nilainya nilai ini, nilai spiritual jadinya. Nilainya nilai abstrak jadinya, nggak kelihatan mata besar, enggak. Jadi ada nilai di sini, urusan sini. Itu namanya agung. Maka ini dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Bahkan semua sahabat dan orang-orang besar semua berusaha punya jenggot. Nah, makanya jangan sampai ini dia. Jadi intinya jangan sampai mendiskreditkan syariat Islam atau yang menjadi ma'alimus syariah, tanda-tanda syariat Islam dan semacamnya. Bagaimana dengan gamisan? Indonesia kok gamisan? Nah, pertama orang yang ngomong begini adalah orang yang tidak mengerti. Dikirain gamis itu adalah budaya. Padahal gamis itu adalah cara untuk tidak repot. Tidak repot ini. Celana gimana? Repot. Mohon maaf kalau mau pipis. Repot Anda. Kalau ini tek, enak. Tinggal nyingkap, tek, enak udah. Nah, tarik lagi. Sudah. Sobut segala macam. Betul tidak? Kalau mau bicara. Tapi cukup. Yang kita kan mau bicarakan ini. Masalahnya ada orang itu di Indonesia kok gamisan. Dan terus Indonesia punya apa? Sekarang saya mau bertanya, Anda kok di Indonesia pakai celana? Jin lagi celananya. Emang orang Nusantara pakai celana dulu? Nah, begitu seharusnya. Ya, harus berpikir. Ya, karena yang di dalam syariat menutup aurat kan begitu. Cukup, Anda cukup. Nah, cukup juga. Lalu kan itu kan tapi Arab Ustaz. Ada dari itu Eropa. Ingat orang-orang Nahdlatul Ulama ya. Kalau saya mau boleh bicara Nahdlatul Ulama dahulu kala sampai dasi difatwakan bahkan oleh orang-orang dahulu, orang-orang Nahdlatul Ulama awal di kelas Kiai Haji Wahab Hasbullah di awal-awal
beliau mengatakan al-karafatha haram. Al-karafat itu dasi. Al-karafat haram karena tatasyabuh. Sampai begitu, meskipun kemudian dianulir. Tapi pendapat itu sampai, bayangkan Anda. Jelas itu ya. Nah, jadi jangan sampai sesuatu yang kemudian identik di syariat, walaupun ini bukan pakaian resmi syariat, tapi menjadi ma'alimus syariah karena dipakai biasanya oleh orang-orang yang hamalatus syariah. Nah, jadi nggak perlu mendiskreditkan, silakan aja. Yang penting Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menutup aurat. Yang mbak-mbak juga ada perintah khusus untuk menutup aurat, betul tidak mbak? Hah? Betul tidak? Iya. Sudah dipelajari belum? Hah? Iya. Sudah. Menutup aurat pakai baju kurung, betul tidak? Enggak. Hah? Iya. Tanya nanti ke Ustaz, baju kurung lebar, betul. Perintah. Itu saja. Nah, ya, oke. Saya kira seperti itu ya. Nah, jadi bagaimana dengan orang-orang kafir kepada saudaranya? Kafir begitu. Dikatakan dalam kitab Sulamut Taufik ila mahabbatillahi ala tahqiq, ya. Dikatakan bahwa orang yang mengatakan begitu, pertama berdasarkan hadis, dia kembali kepada dirinya, bukan kepada keluarganya, kepada yang ngomong. Kalau dia kafir, ya Yahudi, betul ya? Maka dia kembali kepada dirinya bahwa dia adalah kafir dengan perkataannya. Tapi bukan berarti kafir kalau begitu mati tidak disolatin. Tidak. Kafir artinya dia dalam pandangan Allah dia ditulis sebagai orang yang seperti itu. Tapi meskipun dalam pandangan syariat tetap dia kalau mati diurus jenazahnya dengan urusan Islam. Seperti itu. Itu urusan fikih, nanti bisa Anda baca dalam syarah-syarah kitab Sulamut Taufik, diantaranya adalah Is'adur Rafiq. Nah, baca, tanyakan, konsultasikan, itu saja. Nah, tapi ingat, ini adalah hal yang dapat membawa pengucapnya, pembicaranya kepada hal-hal yang tidak baik, diantaranya adalah riddah, bisa murtad orang seperti itu. A'udzubillah minna. Maka hati-hati. Menurut pendapatnya pengarang kitab Sulamut Taufik ila mahabbatillahi ala tahqiq. Nah, oke, ada lagi? Cukup? Sudah, ini cukup satu aja. Oh, ini. Assalamualaikum, afwan Ustaz, apabila panjenengan berkenan tolong kasih motivasi kalimat penggugah bagi anak broken home yang bisa jadi takut menikah karena minder background keluarganya. Syukran. Assalamualaikum. Naam. Nikah itu penting ya. Nikah itu penting. Nikah kenapa disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal di dalam agama yang lain nikah itu bisa menjadi momok. Seperti apa? Seperti Katolik, kalau sudah mencapai derajat kardinal, itu sudah hidup berselibat namanya. Hidup berselibat itu sudah tidak menginginkan pernikahan dan semacamnya, tujuannya untuk sampai kepada Tuhannya, Allah yang maha kuasa. Haleluya. Seperti itu. Mereka diantaranya juga orang-orang Buddha, betul tidak? Yang hidup berselibat, Shaolin, rambut gak boleh panjang, potong semuanya. Hidup itu menyiksa diri, tidak boleh makan daging. Nah, karena daging itu adalah menyakiti hewan, tidak boleh menyakiti apapun. Nah, yang boleh disakiti hanya beras, padi, sudah dimakan dia. Kalau perlu rumput yang dimakan, itu pun tidak banyak-banyak. Itu mereka. Islam tidak. Islam agama yang memadukan di sana ada spiritual atau ruhiyah, dia juga adalah akliyah, sesuai dengan akal, sesuai dengan rasio. Nah, ada nilai ruhiyah pula. Nah, jadi ingat, jangan sampai apabila ada kesempatan untuk tidak menikah. Kalau mungkin antum belum menikah kan belum waktunya saja, tapi masih ada punya cita-cita toh untuk menikah toh? Amin ya Rabb, insya Allah. Mbak-mbak banyak ini, Anda tinggal memilih, kan begitu. Insya Allah. Dan mbak-mbak jangan sampai tidak menerima laki-laki yang dipandang sudah saleh. Nah, ada cukup kalau sholatnya sudah 5 waktu lengkap, puasa Ramadan, apalagi anak masjid, ada anak buah kapal, ada anak ini, ada anak band, ada anak masjid, ya, anak masjid, orang yang sehari-harinya ngurusi
masjid, urusan ketakmiran, sudah. Insya Allah. Tapi belum punya pekerjaan Ustaz, insya Allah. Insya Allah. Saya menikah itu tanpa punya duit sepeser pun. Nah, saya menikah itu jual buku karya saya, karya pertama saya yang sempat dicetak di Timur Tengah dengan judul Al-Fawaidul Maduriyah, faedah-faedah ilmu-ilmu dari negeri Madura, karena saya orang Sumeneb. Nah, saya orang Sumeneb, jadi saya kasih judul Al-Fawaidul Maduriyah. Nah, hak cipta aja saya jual pada saya sama orang Tulungagung, kawan saya yang punya toko main dari Tulungagung, yang punya toko 22 Nain, itu kawan saya. Nah, ada yang di Tulungagung, tahu 22 Nain, Mas, toko Mas, tahu? Ja'far itu kawan saya, kawan. Nah, pernah tahu 22 Nain tersebar Tulungagung, Trenggalek, betul, Blitar, dekat. Ya, saya jual ke dia, jual 2,5 pada waktu itu, murah-murah, 2,5 hak ciptanya. Saya nggak punya hak cipta kitab Al-Fawaidul Maduriyah lagi. Nah, saya jual. Kenapa? Hanya untuk menikah. Karena maharnya minta 1.500.000 pada saat itu. Lama sudah. Ala kulli hal, ini dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus pekerjaan itu nggak tahu. Yang penting saya pasrah kepada Allah Subhanahu. Dan alhamdulillah saya sampai sekarang sehat walafiat, ya. Sehat walafiat, gak broken home, gak apa-apa. Semua yang dimiliki oleh orang ada pada saya. Orang punya sendal, saya punya sendal. Orang punya soblokan untuk masak nasi itu, ya. Orang punya apa namanya, lampu di rumahnya, saya juga punya lampu. Orang punya celana dalam, saya juga punya celana dalam. Sama berarti. Orang punya kapal terbang, jet pribadi, antum punya? Enggak. Tapi kan memang tidak harus. Yang harusnya punya sendal, punya celana dalam, betul tidak? Itu. Punya lampu di rumah, betul tidak? Itulah saudara. Wes, jangan ini dan itu, jangan minder untuk menikah, pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan yang lain itu urusan, serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Selalulah minta pada Allah, selalulah minta motivasi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dekat-dekat orang yang punya pengetahuan tinggi dalam urusan itu, minta mau'izah. Selalu datang. Minta doa orang-orang yang saleh. Insya Allah semua dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu insya Allah, ya. Terakhir ini. Panjang. Assalamualaikum, Ustaz mau tanya, apakah pernikahan itu wajib sekufu? Apa resiko terbesar jika pernikahan tidak sekufu? Jika sudah ada pandangan tentang calon, beliau baik agamanya namun tidak sekufu dalam pendidikan, apakah baik jika diteruskan? Ini saya banget. Ini saya banget. Kata orang Jakarta, gue banget ini. Gue banget ini. Ingat saudara, ya. Pertama, al-kafa'ah, kekufuan ini ulama khilaf. Dalam madhab saya, madhab Malik bin Anas rahimahullah, tidak ada kufu kecuali dalam urusan agama. Ketika orang seagama sudah sekufu namanya. Satu. Dalam pandangan madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa kafa'ah, kekufuan itu adalah hal yang wajib. Ingat, hal yang wajib. Artinya dalam urusan nasab, bahkan dalam urusan pekerjaan, tentu dalam urusan agama. Tentu dalam urusan agama. Ini tidak ada yang berbeda ulama dalam urusan agama ini. Tapi dalam urusan nasab, strata sosial dan semacamnya, termasuk pendidikan. Bisa difahami? Nah, bagaimana kalau, apakah beresiko Ustaz? Ingat, kafa'ah ini akan beresiko ketika tidak ada isqatul kafa'ah, tidak ada pengguguran kekufuan dari pihak perempuan, dari pihak mempelai perempuan. Kalau pihak perempuan sudah memandang, tidak apa-apa lulusan SD juga nggak apa-apa, saya S3 umpamanya. Istrinya S3, suaminya SD. Nggak apa-apa. Kalau perempuan sudah ngomong nggak apa-apa, berarti gugur kafa'ah. Boleh. Bagaimana jika tidak ada pengguguran seperti itu, tapi tetap melangsungkan dalam madhab al-Imam Syafi'i,
khususnya dalam urusan nasab seperti yang disampaikan oleh Al-Allamah Abdurrahman bin Husain bin Muhammadin al-Masyhur, pengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin, ya, fi Majmu'i Fatawal Mutaakhirin. Beliau mengatakan tidak sah, resikonya sampai tidak sah dalam mazhab Syafi'i. Boleh ikut mazhab Malik atau tetap ikut mazhab Syafi'i dengan cara diisqat, digugurkan kafa'ah itu. Mudah. Gimana? Soalnya calonmu ini SD loh. Nggih mboten napa Ustaz, yang penting kan agamanya. Bagus. Sah. Karena ada isqat, ada pengguguran kafa'ah. Jadi resiko muncul ketika tidak ada isqatul kafa'ah, pengguguran kekufuan. Ya. Jadi jangan macam-macam. Kenapa saya katakan tadi saya banget? Kenapa saya banget? Anda perlu tahu. Saya ini secara formal sekolah hanya lulusan MI, Madrasah Ibtidaiyah. Nama madrasahnya itu Miftahun Najah. Satu-satunya madrasah di kampung saya sampai detik ini. Ya, kampung banget saya di Sumeneb. Pada zaman saya, ya, tahun lama, itu orang yang pakai sendal mungkin 4 orang paling sesekolah itu. Yang lain nyeker semua. Tidak pakai sendal. Kampung dah. Pak gurunya pun kadang-kadang pakai sendal jepit aja. Belum ada istilah sepatu pada saat itu. Nah, kemudian saya merantau ini. Katakanlah singkat cerita sampai di Malang. Istri saya, karena saya menikah 2. Nah, urusan MI bisa 2 istri. Mau ketiga sebenarnya. Nah, seharusnya saya tidak ada hari ini karena ke Surabaya mau ta'aruf dengan dosen. Nah, di Surabaya. Saya harus bercerita, Kenapa saya banget ini, ya? Saya lulusan MI, semua santri tahu. Santri-santri saya tahu semua. Saya lulusan MI. Ya. Istri saya pertama adalah UIN, lulusan UIN 2005 PAI. Nah, tentu gelarnya SPDI pada waktu itu. Nah, istri pertama saya. Istri kedua saat saya nikahi sebagai mahasiswa aktif di Universitas Islam Malang. Berarti Unisma ya, di Noyo sana. Enggak negeri. Tapi S1-nya dia di UIN Malang, Maliki, negeri. S2-nya ya di Unisma. Pada saat saya nikahi istri pertama umur 25, yang kedua umur 26. Kok bisa Ustaz? Antum kan lulusan MI, ada isqat, ada pengguguran. Dia mengatakan ya enggak apa-apa meskipun MI. Nah, ya akhirnya jadi ijazah yang saya sampaikan ke pihak itu, karena menikah ke KUA ya, dicatat di catatan sipil itu ya, di spenduk capil itu tertulis dengan Mahmudi Syukri, nama saya Mahmudi. Nah, ijazah terakhir ya MI seperti itu. Yang istri saya yang pertama S1 Strata 1, S1 Win, yang kedua S2 lulusan bahasa Inggris lagi. Tidak masalah, kenapa? Isqatul kafa'ah. Ini pelajaran juga bagi anda-anda yang lain. Tidak perlu, soalnya begini saudara ya, soalnya begini. Fakta ini yang ada di sekitar saya, ada banyak mbak-mbak yang sampai umur berapa, mohon maaf datang ke saya benar. Kadang-kadang bawa CV, mohon maaf, fakta ya, bawa CV, kurikulum vitae, bawa ke saya, ini Ustaz, mungkin ada santrinya panjenengan atau kenalan panjenengan yang menurut panjenengan itu saleh dan cukup, saya siap Ustaz. Yang penting menurut antum saleh. Siapapun Ustaz. Nah, mbaknya kadang-kadang sudah umur di atas 30. Kenapa nggak dulu-dulu panjenengan Mbak, kata saya. Jawabannya adalah ngene iku Ustaz yang sepah taksih ngoten. Orang saya tua saya masih seperti itu Ustaz. Loh kenapa? Gini ku kula tasik pada waktu itu saya kan kuliah Ustaz S1, apalagi kemudian saya teruskan sampai S2. Orang tua itu nggak mau kalau cuma lulusan SMP Ustaz calon suami saya begitu. Akhirnya benar, bingung dia. Karena fakta menurut sensus internasional perempuan itu lebih banyak daripada kaum maskulin daripada kaum lelaki. Nah, ya
Maka dari itulah meskipun ada kafa'ah dalam mazhab Imam Syafi'i, saya berharap ada isqat, ada pengguguran dari Anda wahai pihak perempuan apabila nanti Anda telah melihat ada calon yang kira-kira saleh. Semoga, amin. Ya Rabbal Alamin. Naam, terakhir. Afwan Ustaz, apakah keharusan seperti menyapu dan kewajiban wanita dalam melayani suami itu sama dalam 4 madhab? Syukran. Naam. Semua madhab 4 bersepakat bahwa perempuan itu kewajibannya hanya melayani suami di atas pembaringan. Semua madhab 4 sepakat bahwa kewajiban perempuan hanya melayani suami di atas pembaringan. Tapi ingat, walaupun Anda sedang ada di atas onta, suami ngajak berbaring, ya, Anda harus mau. Maknanya apa? Nggak harus di onta beneran, ya. Maknanya benar-benar itu kewajiban yang tidak dapat ditolak. Kecuali ada hukum syar'i yang dapat menolaknya, seperti Anda dalam keadaan uzur. Paham? Seperti Anda dalam keadaan haid dan nifas serta semacamnya. Paham maksud saya? Bagaimana dengan ngepel, nyuci dan semacamnya? Terus terang saja yang mencucikan baju saya ini adalah istri. Nah, saya hanya bantu nyapu-nyapu saja. Nah, terus bagaimana Ustaz? Itu adalah sifat tatawwu', kewajiban, bukan kewajiban, sunnah yang dijalankan istri dan pahalanya besar sekali. Artinya dia tahu suaminya ini repot, saya akan ngajar kemana-mana. Nah, adzan. Oke. Ya, intinya closing bahwa hanya di dalam urusan itu dan yang lain adalah bukan kewajiban. Nah, semoga bermanfaat dan mari kita berbuka puasa. Semoga puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah selesai untuk kajian pada sore hari ini. Dimohon untuk